Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah itu tadi Ustadz. Tidak ada orang mati karena kekurangan makan, Ustadz ya. Itu untuk sederhananya tuh kan harus dijabarkan tuh Ustadz kalau ke anak-anak atau mungkin ke orang yang mungkin nggak kayak kita yang ngaji gitu Ustadz ya. Tapi Iya, sederhananya tuh hadisnya tadi Ustadz gimana ya? ya kan Hmm, orang orang tidak ada anak-anak ya makan pengennya enak terus. iya betul. Ya Sedang kan? makanannya junk food Dikasih gitu. dikasih dikasih lauk satu pengen dua, pengen tiga, Betul. pengennya banyak, pengennya yang mewah-mewah. Ya nggak bakal mati Ya kalau ya. makan pakai kecap aja kok. Aja tuh. Betul. Ya, Ya ya. tapi betapa banyak orang yang mati karena terlalu enak makan. Betul Masih Ustadz. muda kena stroke, kena apa? Makanan, pola makan. Ya, yang Terkena kegemuk. kanker karena makanan. Ya, itu sih ya, antara lain. Jadi di satu sisi ini nasihat untuk orang-orang yang diuji dengan rizki yang Ya. kurang, susah rizki. Ya makan apa adanya, sesuap dua suap, nggak akan mati dengan cara seperti itu. Ya, ya. Ya, itu sih antara lainnya. Jadi anak tuh mesti anak-anak terkadang tidak terima dengan lauk pauk yang sederhana. Betul, Ustaz. Ya. Siapin maunya yang lain. Ada Mm-mm. juga mau yang lain. Tapi memang terus harus diajari akhlak ya anak-anak. Ya. Karena yang paling anak tuh paling miskin akhlak. Ya, zaman sekarang gampang sekali anak melawan orang tua. Ya. Kalau sudah terkena akibatnya ya, baru mikir ya. Jangan ke sana, jatuh dari motor. Ya, motornya tabrakan. Tuh orang tua tuh sudah ngasih udah wanti-wanti. Anak-anak sekarang. Tapi memang sejak dulu juga begitu. Kata orang dulu, anak-anak sekarang juga. Iya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Kalau zaman masa kecil dulu Pak Ustadz, orang-orang Jawa itu, jadi saya ingat banget tuh anaknya 6 nih. Jadi Mm-mm. orang tua itu 6 dibagi piring, 6 piring, lauknya dibagi-bagi, jadi tinggal makan aja. Saya Iya. ingat banget dulu gitu Tad. Ya, anaknya 6 nih, jadi Ya, 6 kalau piring Rasul ya udah. Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu piring biasa cukup untuk sendirian, tapi kalau dimakan berdua akan cukup untuk dua orang. Betul. Satu piring itu. Kenapa? Karena Allah turunkan berkah. Kan ada orang makan sampai tung-tung muncung, Cuk. Segunung nggak kenyang. Ya kan? Itu nggak berkah. Yang berkah tuh makan makan sedikit tapi kenyang. Nggak harus banyak. Dan Rasul sudah kasih tahu ya, dikunyah yang lama itu. Dikunyah yang lama 32 33 kali kunyah. Jadi makan satu kepal nasi itu ya harus kenyang karena enzimnya cukup. Ini kan makan cepat, belum 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 lumak Mancung. Udah ditelan. ditelan, enzimnya nggak cukup, jadi nggak kenyang-kenyang. Iya, iya. Makan satu piring nggak sampai 10 menit selesai. Ya, itu kan teorinya sih seperti itu kata dokter. Iya, iya. Betul, Ustaz. Dokter bilang dikunyah yang lama. Karena kalau dikunyah yang lama, enzimnya cukup. Enzim cukup, makan sedikit itu kenyang. Tapi ini kan anak-anak ya. Terus kayaknya bilang, kalau orang yang cerdas makan itu nggak lama gitu. Makan sebentar, satu piring sebentar itu. Tapi itu menyalahi aturan ya. Menyalahi aturan. Dulu saya dapatkan begitu. Iya, enggak, kalau makannya cepat katanya kerjanya juga cepat Pak Ustadz. Kalau maksud saya makannya paling nggak ada 2 menit selesai. Ya, jadi di hadis ini ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu
mengingatkan sahabat-sahabatnya dari ujian dunia, dari kesenangan-kesenangan, kecenderungan-kecenderungan terhadap dunia yang berlebihan. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu dia katakan Rasul Shallallahu alaihi wasallam satu ketika naik mimbar di Masjid Nabawi itu. Nah, tentu kan orang-orang akan mendengarkan. Nah, diterangkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya itu ada punya kekhawatiran. Ya, khawatir terhadap umatnya yang apabila Allah bukakan keberkahan di dunia ini, ya mereka tergoda dengan keindahan dunia. Ya. Nah, kenapa? Karena dalam pikiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dunia, rezeki yang melimpah itu bisa menjadi sebab munculnya fitnah. Iya. Apa segala kan gara-gara kebanyakan itu. Ya. Rizki yang banyak bisa menyebabkan orang jauh dari taat kepada Allah. Jauh dari ketaatan kepada Rasulnya. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang bunganya kehidupan dunia. Ya. Apa yang dikatakan tentang bunga kehidupan dunia? Ya namanya bunga. Bunga itu cepat layu lah. Namanya bunga. Nah, itu yang banyak manusia tergoda, manusia tertipu. Kan sesaat saja dia korupsi, padahal sebentar aja. Dia membunuh orang lain karena dunia, bisa kan? Ya, kawannya diracun karena rebutan pacar, itu dunia juga itu. Karena dunianya banyak, duitnya banyak, selalu berpikir, ya hari ini tidur di hotel mana? Hotelnya kasih servis. Ya, kasih servis. Nanti datang, dikasih tahu fotonya, mau ini gitu. Dan setiap hari dia berbuat seperti itu. Ya, itu tanda, itu contoh ya. Contoh orang yang tergoda oleh dunia. Bukan dunia itu untuk ibadah, tapi dunia itu untuk maksiat. Bukan rizki dari Allah itu untuk taat kepada Allah, tapi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi kalau kesenangan dunia itu adalah bunganya dunia, itu artinya kesenangan dunia itu ya sifatnya cepat saja. Jadi kalau Pak Yamto misalnya ditanya, Pak Yamto enak zaman Soeharto atau enak zaman Jokowi? Pasti jawabnya kan enak zaman Soeharto, ya enggak? Kenapa? Zaman Soeharto istrinya masih muda kan? Ya. Pak Yamto masih muda juga. Ya enggak? Zaman sekarang kan Pak Yamto udah tua istrinya. Ya, maksud saya kesenangan itu cepat banget gitu. Betul. Cepat banget. Zaman Soeharto istri saya masih umur 18. Baru Sekarang ketemu nenek-nenek jangan Soeharto. Ya Bu, itu kan namanya kan cepat sekali. Ya, cepat Ya, sekali. sudah nenek-nenek dari muda ke tua nggak berasa ya Pak Ustadz. Ya enggak. Jadi ibu-ibu kalau ditanya enak zaman siapa? Ya enak zaman Soeharto. Soeharto masih muda. Masih muda. Jadi artinya itu karena aslinya masih muda, jadi masih bisa banyak penikmatan. Iya, tapi kan cepat sekali, ya kan? Kemarin sepertinya kita zaman Soeharto itu baru kemarin aja kan? Iya. Nggak ingat kita zaman Gus Dur, zaman Mega, zaman SBY kan? Ingatnya Soeharto sama Jokowi aja. Nah, zaman SBY apa zaman Jokowi ya masih enak zaman SBY. Ya masih lebih kuat daripada sekarang kan? Ya. Nah, sekarang yang tadinya cantik sudah banyak lipetan. Itu namanya Zahratul Hayat dunia. Ya, bunganya kehidupan dunia. Ya. Jadi dunia itu cepat sekali berubah. Dunia itu cepat sekali berubah.
Ya. Nah, pertanyaan sahabat tadi, ya Rasulullah, awal khairu ya'ti bisyar, apakah kebaikan itu bisa mendatangkan keburukan? Itu tuh pertanyaan yang menggelitik juga ya. Jadi apakah dunia apabila tunduk kepada Islam, orang-orang Islam menguasai dunia, nanti malah kenikmatan itu akan menjadi siksa, berubah menjadi petaka? Itu ya. Apakah kenikmatan itu bisa berubah menjadi petaka? Itu pertanyaan cerdas menurut saya. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab karena beliau sedang menerima wahyu saat itu. Pas ditanya menerima wahyu. Ya, mana tandanya? Tandanya keringatnya bercucuran di wajahnya itu. Itu tanda itu. Jadi berat, katanya berat. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu itu ada yang sangat berat sekali. Yang paling berat ketika diterimanya seperti gemerincingnya lonceng, berat. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memperoleh wahyu, ya, sedang dapat wahyu. Jadi Rasul diam. Ya, dan sahabat-sahabat tahu, faham itu, faham. Ya, terkadang Rasul lagi pidato, lagi bicara, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan satu hal yang sahabat tidak paham gitu. Tiba-tiba saja amin, amin, amin. Ya, ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Tadi Jibril ya mengatakan, rughima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaika. Rugi, hina seorang yang namamu disebut tapi tidak mengucapkan sholawat untukmu. Rughima anfu rajulin adraka walidayhi indahu falam yudkhilahul jannah. Rugi, hina seseorang yang kedua orang tuanya ada di sisinya tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Rughima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu. Rugi, hina seseorang yang mendapati Ramadan tapi dosa-dosanya tetap tidak diampuni. Itu wahyu itu. Ya, itu turun. Nah, ini sama Sallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, begitu ditanya diam gitu. Mungkin orang-orang mengatakan ini, ya, kalau saya kan diam karena saya tidak paham ini. Ini apa ini maksudnya? Ya, jadi saya mesti buka syarah. Mesti buka ensiklopedia baru tuh saya paham. Ya, karena kan istilah-istilah jadi semacam kata-kata kiasan yang orang Arab paham, mungkin kita orang Indonesia nggak paham. Ya, saya namanya musim semi saja saya nggak ngerti musim semi itu apa. Ya, karena tidak dengar di Indonesia sedang musim semi gitu. Ada yang musim penghujan, musim panas. Ya. Ya, tidak tergambar, meskipun itu mudah saja ya memahaminya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sampai begitu selesai itu diusap wajahnya, keringatnya bercucuran. Ya, baik. Apakah para sahabat juga diam? Ya, para sahabat diam karena mereka paham Rasul sedang dapat wahyu. Nah, mereka tidak meninggalkan Rasul juga. Ya. Nah, itu kan kata-katanya ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di atas kepala mereka ada banyak burung. Itu untuk menggambarkan bahwa sahabat-sahabat yang ada di masjid mendengarkan khutbah Rasul itu semuanya diam, tidak ada yang bergerak, seperti orang yang hendak berburu burung. Itu kan diam kan. Ya. Kalau dia bergerak nanti burungnya terbang gitu. Gitu. Ya. Jadi sampai seperti itu tuh untayan kalimatnya tuh.
untuk menggambarkan mereka tidak bergerak. Ya. Kalau dia bergerak nanti burungnya terbang. Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Jadi, sebentar, saya kan lagi baca Oh, dulu. ya maaf, kira biasa ya. Saya lagi baca. Jadi ditanya oleh begitu selesai Rasul usap mukanya. Mana kata Rasul tadi yang tanya itu? Nah, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanya itu difahami oleh sahabat-sahabat bahwa pertanyaan itu pertanyaan yang bagus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji, memberikan apresiasi, penghargaan kepada yang bertanya. Mana tadi yang tanya tuh? Ya, terus kenapa itu Rasul memuji? Karena pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai jawabannya dengan pertanyaan namanya soal istingkari. Pertanyaan yang seolah-olah Rasul istingkari itu ya pertanyaan yang seperti tidak suka, tapi bukan itu ya. Itu dimulai. Awa khairun huwa, awa khairun huwa. Jadi bukankah harta itu baik, harta itu baik, harta itu baik. Sampai 3 kali itu. Lalu beliau mengatakan innal khaira la ya'ti illa bi khair. Ya. Sesungguhnya kebaikan itu ya pasti tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Karena kalau kebaikan mengakibatkan siksa berarti bukan kebaikan. Ya. Tapi apa yang Rasulullah mau katakan? Kalau kebaikannya itu kebaikan yang hakiki, seperti apa tuh? Islam kan kebaikan. Kebaikan yang sebenarnya itu. Ya, semuanya ya baik. Nah, yang baik, yang hakiki ini tidak mendatangkan kecuali yang baik. Oh, tapi di sana ada banyak macam kebaikan. Ya. Yang bisa saja mendatangkan keburukan. Seperti apa? Seperti harta. Harta kan kebaikan juga. Ya, harta kan kebaikan juga. So, tapi terkadang harta itu mendatangkan malapetaka. Rebutan harta, dibunuh. Bapaknya sendiri dibunuh, rebutan harta. Adiknya dibunuh gara-gara rebutan harta. Ya, istrinya dijebloskan ke penjara gara-gara rebutan harta. Ya, macam-macam tuh. Gara-gara harta, dan itu terjadi sekarang. Ya, bahkan ada hadis mengatakan bahwa besok akan ditemukan gunung emas. Ya. Tapi 3 orang yang bersama menemukan gunung emas itu mati semua 3-tiganya. Rebutan gunung emas. Lihat tuh. Ya, saling berbunuh-bunuhan. Kapan itu harta bisa mendatangkan petaka? Antara lain apabila diperoleh dengan cara yang haram, atau diperoleh dengan cara yang benar tetapi disalurkan untuk yang haram, salah menyalurkannya, dan seterusnya. Dan itu ya jawaban dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengisyaratkan bahwa kehidupan dunia, ya rizki dari yang muncul dari bumi itu bukan kebaikan seperti Islam. Islam semuanya kebaikan. Tapi rezeki itu bukan bukan kebaikan hakiki, kebaikan yang murni. Ya, karena harta itu sebenarnya kan netral, ya netral, harta itu netral. Tapi orang ada yang memperolehnya dengan cara yang tidak halal, ada yang memperolehnya dengan cara yang halal.
Ada yang memperolehnya dengan cara yang tidak halal, dia untuk bangun masjid. Ya, dia terima apa tidak itu oleh Allah. Ya, itu juga nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Yang haram bersatu dengan yang halal itu nggak bisa. Ya. Kenapa harta itu bisa mendatangkan malapetaka? Ya, karena harta itu bisa mengubah pola pikir manusia. Yang biasanya sengsara menjadi bahagia, terkadang ya tidak ingat. Ya, pengennya berbuat maksiat terus. Yang tadinya ahli ibadah dengan banyak harta lupa ibadah. Ya, semestinya banyak bersyukur kepada Allah, wah pengennya foya-foya. Bisa terjadi seperti itu ya, biasanya begitu. Ya, paling lumrah, paling banyak terjadi begitu. Ya. Baik, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan. Ya, perumpamaan bagi orang yang dunia dia menjadi petaka bagi dia. Ya, apa katanya? Itu seperti binatang ternak yang makan semua hijau-hijauan saat musim semi. Banyak hijau-hijau, makan sampai kenyang. Ya, sampai kenyang. Terus di sekitarnya ada parit dengan air yang bening. Ya, terus dia makan sampai kenyang, terus sampai akhirnya mati atau hampir mati karena kekenyangan. Ya, perutnya hampir meledak karena kekenyangan. Ya, itu bisa. Jadi dia katakan, Rasul katakan, hatta idza apa tadi? Idza mala'at khasirataha. Ya, sehingga ketika perutnya ini membengkak penuh ya karena makanan. Nah, itu yang terus imtadat itu apa ya? Ya perutnya melar gitu ya, perutnya melar karena terlalu banyak makanan. Itu yang akhirnya dia mestinya bisa jalan, tidak bisa jalan. Terlalu banyak dunia, mestinya bisa taat kepada Allah, tidak bisa taat. Terlalu berat. Ya, jadi dia katakan begitu sudah kenyang, terus matahari dia apa namanya bisa orang kekenyangan itu apa namanya jadi kedinginan. Ini dia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau katakan begini ya. Itu karena kekenyangan dia akhirnya panas dingin. Belum mati sebelum mati panas dingin. Ya, dia cari panas matahari supaya merasa hangat. Ya. Ya, wajaat wa dhahabat thumma thalathat wa balat. Ya, terus setelah itu dia buang air, dia kencing, dia berak, ya namanya binatang ya. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah dia buang air begitu, yang tadinya sakit menjadi tidak sakit. Ya, kelebihan ya kotorannya keluar. Ya, jadi
Untuk apa nih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan itu? Tuh binatang tuh kalau terlalu banyak makan nanti dia sakit. Nanti kalau eh, dia biasanya mengerti kalau pengen panas mesti ke matahari. Nanti dia buang air, dia kencing dan seterusnya. Nanti sehat kembali. Tuh. Ini apa katanya? Ini perumpamaan untuk orang yang banyak hartanya, tapi kelebihannya itu dibuang. Jadi tidak merusak dirinya. Nah, jadi tuh binatang kan tidak akan mengambil harta, tidak akan mengambil rumput dengan cara yang haram ya. Ya, diperoleh dengan cara yang halal, disalurkan dengan cara di jalan yang halal. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa harta itu ada yang dicinta, ada yang tidak dicinta, ada yang disuka, ada yang dibenci. Harta. Ya. Kapan itu? Kapan itu harta dicinta? Sebenarnya semua harta dicintai. Semua orang menginginkan untuk memperoleh harta. Itu sudah tabiatnya seperti itu. Rasul katakan itu manusia itu mencintai harta seperti mencintai buah-buahan yang segar, yang manis. Ya, dipandangnya enak, dari warna-warninya yang wangi, dimakannya enak. Nah, Rasulullah SAW mau katakan begini, yang saya khawatirkan itu kalau kalian kaya, tapi kalian malah tidak mau taat kepada Allah. Ya. Maka Rasul katakan sebaik-baik orang Islam itu orang yang memperoleh harta dengan cara yang hak, menyalurkannya di jalan Allah untuk anak yatim, untuk orang-orang miskin. Lihat, seburuk-buruk orang Islam adalah orang yang memperoleh harta dengan cara yang tidak halal, disalurkan ke yang tidak halal. Nah, nanti yang memperoleh harta dengan cara yang halal disalurkan di jalan yang benar untuk fisabilillah, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin. Ya, juga orang yang memperoleh harta dengan cara yang haram disalurkan kemanapun, disalurkan kepada yang haram dan seterusnya. Nah, ini hartanya akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya, ada yang berlebihan dalam harta, dalam menyalurkan harta, ya semua akan dimintai pertanggungjawaban. Hartanya itu akan menjadi saksi. Begitu ya. Silakan Pak Yanto kalau mau. Ini saya baca ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu bagi orang yang diberikan rezeki lebih, yaitu kan sebaiknya disalurkan di jalan Allah. Nah sekarang andai kata dia punya harta banyak, tapi dia belum sempat menyalurkan ke jalan Allah, itu hanya untuk ke ahli warisnya. Itu kira-kira gimana satu. Yang kedua, saya kadang-kadang berpikiran begini Pak Ustadz. Saya tuh takut meninggalkan perintah Allah tuh kadang-kadang ketakutan juga lah kalau nanti saya tuh meninggalkan perintah Allah nanti akan dikurangi kenikmatan saya di antaranya rezeki atau yang lain-lainnya gitu. Itu gimana menurut Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan cerdas nih kayak orang tadi nih Pak Yanto. Iseng-iseng aja Ustadz. Jadi ibu-ibu nih pertanyaannya begini. Kalau kita dapat harta lebih, apakah sebenarnya kita mau infak ya, tapi infaknya kepada ahli warisnya saja boleh nggak? Ya kan memang Allah perintahkan kalau kita ada punya kelebihan, yang pertama kali penting untuk kita beri itu kedua orang tua. Gitu Pak Yanto. Iya.
Apabila kedua orang tua kita itu miskin, kitanya mampu, ya maka kewajiban kita untuk membela orang tua. Iya. Ya. Tapi kalau orang tua kita kaya, itu tidak wajib. Masuknya sunnah saja kita memberi. Mm. Gitu ya. Sama ketika anak kita miskin, ya sudah cari sana sini, pokoknya miskin lah. Iya betul. Apapun sebabnya, orang tuanya kaya, kewajiban orang tua untuk menopangnya. Gitu ya Pak. Iya. Oh ini ada kelebihan saya ini ya, udah ke anak-anak saja dulu. Iya. Ya supaya itu bisa bermanfaat untuk anaknya yang sekolah misalnya. Iya. Gitu ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sedekah kepada kerabat itu dua nilainya, nilai sedekah sama nilai silaturahim. Begitu ya, itu yang pertama. Nah, itu boleh ya Pak Yamto. Iya Dan. Tapi jangan lupa IMK Pak Yamto. Insya Allah tidak lupa. IMK ini harus dibela juga nih Pak Yamto. Iya betul. Terus ada pikiran kalau menyalurkan harta tidak pada jalan yang benar, kalau tidak sedekah, khawatirnya kenikmatan Allah cabut. Ini kepikiran itu boleh apa tidak? Boleh. Ya, itu pemikiran yang benar. Kenapa? Karena berbuat maksiat itu pasti ada akibat. Ya, orang berbuat maksiat besar, kecil, itu pasti akan ada efek. Pasti akan ada efek. Dan efek yang Allah berikan itu berbeda-beda antar satu orang dengan orang yang lain. Ya. Begitu Pak Yanto. Jadi no problem saja begitu ya. Iya Dan. Ya. Baik, ada lagi siapa? Oke, terima kasih Kak Ustaz. Pencerahannya Ustaz. Sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi? Tidak ada. Iya. Di YouTube ada 5 orang. Nah. Iya, ini kita ini masih termasuk orang-orang yang aneh ya. Hari Sabtu setiap hari pada ngaji, ya Allah. Luar biasa. Keren Ustadz, nggak aneh Ustadz. Waduh, luar biasa, hebat sekali. Ya, kalau bukan Allah yang mau, nggak bakal bisa ya Bu. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini istrinya Pak Yusuf ini. Iya Pak Ustadz. Besok mudik insya Allah Pak Ustadz. Masya Allah. Mudik. Lebaran Ya. puasa nggak mudik, jadi mudiknya Lebaran haji. Wah, luar biasa. Jangan lupa sampaikan salam kepada anak cucunya Cut Nyadin. Insya Allah Pak Ustadz. Cukup Pak Umar. Ustadz, ini pertanyaannya agak basi nih. Saya dari awal, yang pertama saya nggak ikut ini. Saya ingin mengetahui bagaimana khutbah-khutbah Nabi ini, apakah ada notulennya dulu Pak Ustadz, sehingga bisa dirangkum gitu. Ya saya melihatnya sekarang begitu rinci gitu. Seperti kalau zaman sekarang sih saya maklum. Tapi zaman dulu sampai sekarang itu terinformasi dengan baik itu bagaimana Pak Ustadz? Aneh juga ya, Bu? Prosesnya. Aneh juga ya? Iya. Saya kan berpikir gitu. Apakah dicatat ataukah bagaimana bisa pendataannya bagus sekali sehingga kita terinformasi sampai ratusan tahun ini. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sahabat yang disebut sebagai ahlus suffah. Ya Bu,
namanya Ahlus Suffah. Nah, Ahlus Suffah ini adalah mereka-mereka yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu termasuk Ahlus Suffah itu. Jumlahnya 400 orang. Ya. Zaman Nabi itu Pak Ustadz ya, zaman Nabi masih ada ya. Iya, itu cikal bakalnya pesantren itu. Cikal bakalnya pesantren itu. Nah, jadi mereka apa tugasnya? Mereka tugasnya adalah memperdalam ilmu agama langsung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang kasih makan? Dikasih makan oleh para sahabat. Ya, kalau lagi kurang makanan, ini satu orang bawa 2 orang ke rumahnya biar makan. Tuh, ada yang bawa 2 orang, ada yang bawa 100 orang. Sampai begitu, Bu. Dahsyatnya zaman itu tuh yang namanya pembelaan terhadap Ahlus Suffah, karena mereka belajar, ya, berhak memperoleh zakat. Nah, mereka inilah yang menghafal Quran, menghafal hadis. Jadi bukan Quran saja dihafal, hadis juga dihafal. Jadi sebelum itu ditulis sudah tersimpan, ya, di dalam memori mereka yang kemudian diajarkan kepada anak cucu mereka. Itu ya, Bu. Ya. Ibu ingat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu. Dia pesan ini ya. Dia dapatkan satu hadis. Ya. Dapatkan satu hadis. Terus dia tanya, ini hadis ini siapa nih? Yang langsung dengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdullah. Abdullah bin Fulan di mana nih? Oh, langsung begitu dia tahu orangnya ada di Syam, langsung dia kumpulkan uang, dia beli onta untuk datang ke rumahnya. Untuk datang ke rumahnya sebulan tuh dari Madinah ke Syam tuh. Ya, lalu datang di rumahnya. Dia katakan, apa benar engkau dapatkan hadis ini dari Rasulullah? Nah, diajarkan tuh hadis itu. Kemudian oleh Jabir bin Abdullah disampaikan kepada kita semua. Begitu. Jadi didokumentasikannya dengan hafalan. Lalu setelah itu, jadi hadis Nabi itu di zaman Rasul masih hidup, itu tidak sembarang orang bisa menyampaikan. Kalau Rasulullah, kamu mendengarkan langsung apa dari siapa? Enggak, saya dari Abdullah bin Umar. Katakan, sami'tu Ibnu Umar. Saya mendengar dari Ibnu Umar. Qala, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah. Begitu. Ya, kalau qala Rasulullah, bentar, dari siapa? Dari fulan. Saya mendengar. Begitu. Ya. Nah, belakangan itu menjadi disiplin ilmu. Hadis ini menjadi disiplin ilmu tersendiri. Dicek, ini si fulan ini siapa ini? Oh, ini fulan bin fulan hidup lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Ini gurunya, ini muridnya. Begitu. Ya. Nah, Imam Bukhari itu mencatat ada. Beliau menulis 4.000 nama orang yang masuk dalam sanad hadis. Nama lengkap, kapan lahir, kapan meninggal, siapa gurunya, siapa muridnya. Hadis apa saja yang diriwayatkan dari dia. Sampai seperti itu, Bu. Ya, ada yang mencatatnya zaman Rasul SAW, di antaranya ada. Ya.
Misalnya Rasulullah tolong catat yang untuk saya, tolong catat. Nah, tapi tidak banyak karena di apa namanya, seperti Quran sama saja ya. Dihafal sebelum dicatat. Jadi mengandalkan hafalan. Begitu ya. Jadi Al-Quran ya andaikan tidak ada tulisannya, tetap dia akan diterima oleh kita bacaannya sesuai dengan riwayat itu. Baik, Ibu. Syukran Ustadz, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, khutbahnya itu juga seperti hadis, itu yang buat saya, ya Allah berkehendak ya Ustadz ya, semua bisa terjadi. Ya, maka kan di kemarin itu ada disebutkan hafidhahu man hafidhahu. Ya, ada yang hafal, ada yang tidak hafal. Ya. Di hadis nomor 13 tuh, ya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Falam yada' syai'an yakunu ila qiyamis saati illa akhbarna bihi. Hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu." Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah ya setelah salat asar. Semua dirinci, disebutkan hal-hal kekinian sampai hari kiamat, disebutkan peristiwa-peristiwanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kata Abu Sa'id, hafidhahu man hafidhahu. Ya, hafallah orang yang hafal. Jadi ada yang hafal, wa nasiyahu man nasiyahu. Ada juga yang lupa. Ada juga orang yang lupa. Ya. Tapi kata hafidhahu man hafidhahu artinya itu bisa jadi banyak orang yang hafal, tapi banyak pula orang yang tidak hafal. Apa katanya? Karena fima qala, di antara yang Rasul katakan adalah innad dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu segar, manis. Ya, manis dan segar. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah berikan kepada kalian mandat berupa harta itu. Fanadhirun kaifa ta'malun. Allah melihat ya apa yang kalian perbuat dengan harta yang Allah mandatkan kepada kalian itu. Ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Diingat waspadalah terhadap dunia, waspada terhadap wanita dan seterusnya. Ya. Yang jadi catatan adalah hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyahu. Khutbahnya itu banyak yang hafal khutbah Rasul, tapi banyak juga yang tidak hafal. Ya, nah, riwayat akan khutbah-khutbah itu diambil dari orang-orang yang hafal. Jadi kalau kita lihat ya bahasanya itu renyah bahasa Rasul itu. Ya inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun ala fattaqud dunya wattaqun nisa ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta dan seterusnya. Bahasanya enak. Jadi kalau dari sisi ilmu sastra Arab ini tidak ada namanya tanafurul kalimat. Tidak ada lafaz-lafaz yang susah diucapkan. Nah, karena kalau kita lihat ya, puisi-puisi Arab zaman sekarang banyak lafaz-lafaz yang susah diucapkan. Seperti mustaszirat, itu susah itu. Tapi lafaznya enak. Ya, kayak Al-Quran lafaznya kayak enak. Jadi dihafal mudah. Baik, saya kira itu ya. Syukran Ustadz, Masya Allah. Ini Bu Arni mau tanya tentang kurban. Kalau kita pergi haji, kita melaksanakan kurban di tanah air, ada hubungannya tidak dengan rukun haji? Tahallul awal ya enggak ya, harus di sana. Ya. Baik Ustadz.
tadi itu ada yang menanyakan, minta tolong ditanyakan. Rupanya saya tanya beberapa ustadz, sama jawabnya dengan ustadz, tapi dia udah puas. Saya jelaskan, saya baru kemarin diterangkan sama Ustadz Salihin begini, saya bilang gitu kan. Dia nggak yakin karena saya nerangin saya bukan ustadz. Iya. Akhirnya saya tanya dengan seorang ustadz yang lagi melaksanakan sa'i. Saya voice call sama dia, jawabnya sama ustadz. Terus bilang gitu, tuh udah puas belum? Ntar tanya lagi sama Ustadz Solihin. Benar kan Bang tuh? Itu dia dengar nih. Perlu lagi tanya enggak? Ya? Karena ini kebetulan Ustadz, ini mah udah jantung berdebar-debar. Dia mau berangkat haji, sampai hari ini visanya belum keluar, ber4 orang. Ya Allah. Ya, visa Froda. Iya. Nah, katanya yang lain udah dapat, jadi kemungkinan dia berangkatnya besok dan langsung dari Jeddah langsung ke Arafah, jadi haji kiran. Iya. Ditunggu oleh adiknya Ali Jaber di Mekah. Iya. Ya semoga Allah permudah. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan hajinya haji mabrur. Amin. Ini belum persiapannya betul-betul masih masih bisa katakan hanya mungkin sekitar berapa persen lah gitu yang ininya siapnya, umrohnya juga baru 1 kali. Ya. Kalau ini bisa langsung ngomong gitu, nggak usah dibuka. Bukan itu dong, apa lagi? Jadi begitu Ustaz, jadi mudah-mudahan dimudahkan Allah dia jalannya. Kalau saya bilang, tapi tadi saya bilang riskan kalau mengatakan haji tamatu nggak mungkin, saya bilang gitu kan. Udah nggak bisa. Terus saya bilang, saya tanya sama seorang ustadz lagi, sekarang udah lagi sa'i, oh nggak bisa ibu langsung haji kiran atau nggak haji ifrat katanya. Gitu, jadi saya baru paham. Dan ditunggu oleh syekhnya di sana katanya gitu. Terakhir dia berangkat ke Arafah gitu. Ya, semoga Allah mudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya itu aja Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah haji, alhamdulillah. Kalau belum haji kayak apa pengennya? Sekarang betul, masih Ustaz, pengen. Betul. Saya kemarin tuh Ustaz nih curhat lagi nih. Nanya-nanya saya nggak kapan saya mau pergi haji lagi, kapan gitu kan, makin banyak orang umur tambah terus. Ayah saya belum pergi haji, saya cari-cari Ustadz sampai ke Lombok, saya tanya Ustadz mana yang bisa tuh. Alhamdulillah saya dapat di salah seorang Ustadz yang udah berkali-kali pergi haji, membimbing haji dan dia udah berangkat kemarin, saya titip sama dia, wadalkan ayah saya kemarin. Semoga mabrur hajinya. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya Ustadz Bani, nggak bisa saya Bu Ani, saya belum haji gitu. Jadi nggak jadi. Berangkatin saya aja. Kalau haji badal itu cari yang soleh ya Bu. Ustadz salah seorang orang dari tamatan Kairo S2 dan dia pembimbing haji di salah satu travel. Bagus, dan dia bawa haji furoda. Gitu. Jadi udah akad kemarin datang ke sini gitu. Jadi dan kebetulan dia kenal baik juga dengan saya gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kalau Ustadz Solihin yang pergi sama Ustadz saya titip. Ya udah sini, saya aja sekarang. Iya, yang udah haji silakan. Tapi kan bayarnya nggak sebanyak haji Ustadz. Ya kan saya lihat beda-beda Ustadz mintanya Ustadz. Setiap travel beda-beda. Iya, beda-beda. Saya nggak usah dikasih, yang penting pulang perginya aja lah. Ya, Bu? Iya, benar. Insya Allah. 15 juta. Gampang sekali. Lebih saya pun ini. Lebih. Iya. Yang penting pulang. Ada lagi yang dia dari Lombok, lebih dari itu lagi mintanya. Iya, ada kalau yang betul-betul dilaksanakan semua itu ya. Iya, ritualnya itu mahal tuh. Iya. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan. Jadi udah walaupun di Badal insya Allah ya Ustadz ya. Kalau Badal itu insya Allah sampai ya Ustadz ya. Iya. Ya. Baik Ustadz. Terima kasih banyak. Saya berapa tahun yang lalu itu 8 jutaan satu orang. Mana dapat? Nggak dapat, aku mahalnya. Aku di atas udah berapa tahun yang lalu? 4 tahun 5 tahun yang lalu Bu. Itu nggak dilaksanakan sesuai sunnah itu. Wah itu gimana Pak Ustadz? Saya kan nggak tahu, saya kan
yang tahunya lewat travel. Pokoknya Bu, tolong Ya. saya ada orang tua saya dengan biaya sekian-sekian. Ya, gimana Ustaz kalau Yang dikasih banyak juga belum tentu dilaksanakan Iya. semua. Tuh, jadi ini masalahnya adalah masalah orangnya ini amanah apa tidak, gitu aja. Nah, Ya, itu cari harus benar-benar amanah ya Ustadz. Kalau yang orangnya amanah, pasti dia tidak akan melihat uang. Iya, betul Ya, Ustadz. dia datang ke sana saja sudah tidak ternilai, Bu. Iya. Tidak ternilai, Bu. Sholat sekali di Masjidil Haram seperti atau sebanding dengan 100.000 kali coba. Iya. Jadi uang 30 juta, 40 juta itu kecil-kecil aja itu. Benar Ustadz. Kecil-kecil aja itu. Ya kalau punya duit, kalau nggak punya duit nasi besar juga susah. Saya nggak mau nawar Ustadz, saya nggak mau nawar. Ya, Sekian kalau benar. gitu. Nah Benar. kebetulan dan udah saya tabungin, saya lipat-lipat duitnya tuh udah lama Ustadz sampai tempe gepeng gitu. Mana coba lihat? Jadi kan kemarin udah disalahkan dari sini orangnya pagi-pagi jam 6 kesininya karena berangkat pesawat jam 6 sore. Saking niatnya membadalkan ayah Ustadz, saking cintanya. Masya Allah, cinta yang bersemi. Kemarin melihat bulan di Bandung. Sekarang cinta yang bersemi. Menggapai bulan. Saya kemarin baru teleponan sama kakak saya yang lagi naik haji, dia doanya mudah-mudahan Om Yanto bisa naik haji lagi. Amin. Didoain lagi, amin. Ya. Teman-teman kita beranjak, Bu Eva ada berangkat ya Bu Nini? Bu Eva. Alhamdulillah sudah Bu Eva. Udah sampai. Ustadz Sujai juga. Oh, Masya Allah. Ustadz Bani belum ada kabar nih. Biasanya langsung foto. Udah sampai. Lagi ribet ya. Ya lagi ribet lah kalau membimbing Bu Nini. Ini yang ngambil kemarin yang badalin ayah saya juga lagi ribet nih, lagi sedang mendaratnya di Jeddah ini. Itu saya mau nyerahkannya Pak Ustadz. Saya lihat dulu ada visanya, visa haji, pesawat apa, di-share ke saya, ada lihat, ada jelas gitu. Baru dia datang, Ibu udah keluar visa saya. Itu dia ngomongnya sore, pagi ke sini. Jadi udah yakin dia berangkat, baru dia mengasih tahu ke saya. Ya baik Ustadz, udah jam 7 lewat nih Ustadz, mau makan sarapan. Biar bahasa Arab. Ayo Bu Erni. Oi. Masuk ke kelas bahasa Arab. Antar suruh Pak Ustadz baca, saya nanti nggak bisa baca. Iya, nggak apa-apa kan udah bisa, udah pintar baca yang Arab gundul. Oh kalau bacanya bisa, tapi terjemahnya masih gelagapan. Terjemah biar Ustadz yang terjemahin. Kalau baca doang sih insya Allah sebelum bahasa Arab udah bisa ya Ustadz. Sebelum belajar bahasa Arab udah bisa baca gundul. Luar biasa. Bu Arni mah udah bisa. Kalau yang jenggot saja bisa dibaca, apalagi yang gundul. Yang botak. Ustadz, nanti sesi 1 Ustadz ya? Jam berapa? Jam 8. Ya, bismillah. Mama sih mau ngisi yang sesi 2 katanya. Iya, boleh Bu Nini. Dia sibuk ngurus itu tuh dia. Iya. Abdurrahman. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cek itu ada 7 orang dan tidak ada pertanyaan. Baik Ustaz, terima kasih banyak jazakallahu khairan katsira, dan Bapak Ibu, Masya Allah, jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya, sudah meramaikan suasana di taklim subuh ini, dan kita insya Allah akan lanjutkan pekan depan, tentunya semua dalam keadaan sehat walafiat ya insya Allah, dan Bu Susi juga mungkin bisa hadir
Insya Allah ya Pak Hadi ya. Sudah sembuh kah? Pak Hadi. Insya Allah hari ini bisa keluar katanya Ustadz. Belum tahu cek dokternya belum kasih sen yang jelas. Oh, ya semoga cepat pulang. Ya, semoga cepat pulang. Mana Pak Fari? Pak Fari, Bu Susi kirim itu teh gaharu Pak. Teh gaharu, terus apa itu tadi? Waalaikumsalam. Daun Siap, Ustaz. Daun gaharu daun kirim tehnya siap. daun suruh Cina apa? Daun Suruh suruh Cina. Cina. Suruh Cina. Siri Cina. Siri Cina. Di sini nih, ini. Ya kita. Di YouTube namanya suruh Cina, bukan siri Cina. Bukan suruh Siri. Cina, Bu Nini, daun suruhan. Daun suruhan. Iya di YouTube tuh tadi aku Daun nyarinya suruhan suruh atau siri Cina. Cina. Siri Cina, daun suruhan atau siri Cina. Tadi nyarinya disuruh Cina. Coba Oh, tanya bukan suruhan, daun suruhan. Kalau ada Insya yang Allah enak kalau ada Ustaz. Cina. Nanti kita ini dulu siapkan Ustaz ke Bu ini Susi Pohan. Insya Iya. Allah. Rumahnya di Jalan Utan Kayu, Pak Fari ya, jangan lupa. Ya, kirim alamatnya ya Bu. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita sudahkan taklim subuh ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, asyhadu an la ilaha illallah.